Wahai Amirul Mukminin, tegakkanlah keadilan untuk kami. Kisoslah pembunuh ayah kami sebagai had atas kejahatan pemuda ini. Umar segera bangkit dan berkata, bertakwalah kepada Allah, benarkah engkau membunuh ayah mereka, wahai anak muda? Pemuda lusuh itu menundukkan sesal dan berkata, benar wahai Amirul Mukminin, ceritakanlah kepada kami kejadiannya, kata Umar untuk pemuda lusuh itu. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Aku datang dari perjalanan yang jauh. Kaumku mempercayakan aku untuk suatu urusan muamalah untuk kuselesaikan di kota ini. Sesampainya aku di kota ini, kuikat untaku pada sebuah pohon kurma, lalu kutinggalkan dia. Begitu aku kembali, sangat terkejut melihat seorang laki-laki tua sedang menyembelih untaku. Rupanya untaku terlepas dan merusak kebun yang menjadi milik laki-laki tua itu. Sungguh aku sangat marah, segera ku cabut pedangku dan kubunuh ia, kata pemuda lusuh tadi. Ternyata ia adalah dari ayah kedua orang pemuda yang tadi. Wahai Amirul Mukminin, kau telah mendengarkan ceritanya. Kami bisa mendatangkan saksi untuk itu, kata pemuda yang ayahnya terbunuh. Tegakkanlah had, yaitu hukuman atas Allah, timpal yang lain. Umar tertegun dan bimbang mendengar cerita si pemuda lusuh tadi. Sesungguhnya yang kalian tuntut ini adalah pemuda yang soleh, lagi baik budinya. Dia membunuh ayah kalian karena dia khilaf kemarahan mereka, ujar Amirul Mukminin sang khalifah. Izinkan aku meminta kalian berdua memaafkan dan akulah yang membayar tebusannya atas kematian ayahmu, kata Amirul Mukminin. Maafkan kami Amirul Mukminin, sergakanlah kedua pemuda masih yang tadi marah. Kami sangat menyayangi ayah kami dan kami tidak akan ridho jiwa tidak dibalas dengan jiwa. Umar pun semakin bimbang. Di hatinya telah tumbuh simpati kepada si pemuda lusuh yang dinilainya amanah, jujur dan bertanggung jawab. Tiba-tiba si pemuda lusuh itu berkata, wahai Amirul Mukminin, tegakkanlah hukum Allah, laksanakanlah kisos atasku. Aku ridho dengan ketentuan Allah, ujar pemuda tadi dengan tegas. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Namun, izinkan aku menyelesaikan dulu urusan kaumku. Berilah aku 3 hari. Aku akan kembali untuk dikisos. Mana bisa begitu, ujar pemuda yang ayahnya terbunuh. Nah, tak payahkah engkau kerabat, tak punyakah engkau kerabat, kenalan untuk mengurus urusanmu, kata Umar. Sayangnya tidak ada Amirul Mukminin. Bagaimana pendapatmu jika aku mati membawa hutang pertanggungjawabanku di hadapan kaumku? Pemuda lusuh balik bertanya kepada Umar. Baik, aku akan memberimu waktu 3 hari, tapi harus ada yang mau menjaminmu agar kamu kembali untuk menepati janji, kata Umar sang Amirul Mukminin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Aku tidak memiliki seorang kerabat pun di sini. Hanya Allah lah yang menjadi penjaminku. Wahai orang-orang yang beriman, kata dia. Tiba-tiba dari belakang, dari kerumunan terdengar suara lantang. Jadikan aku penjaminmu, wahai Amirul Mukminin. Ternyata yang di belakang itu adalah Salman Al-Farisi yang berkata, Salman hardik, Umar dan marah. Kamu belum mengenal pemuda ini. Demi Allah, jangan main-main dengan urusan ini. Perkenalanku dengannya sama dengan perkenalanmu dengannya, ya Umar, dan aku mempercayainya sebagaimana engkau percaya kepadanya, jawab Salman dengan tenang. Akhirnya, dengan berat hati Umar mengizinkan Salman menjadi penjamin si pemuda lusuh. Pemuda itu pun pergi mengurusi urusannya. Hari pertama berakhir tanpa ada tanda-tanda kedatangan si pemuda lusuh. Begitupun hari kedua, orang-orang mulai bertanya-tanya, apakah si pemuda tadi akan kembali? Karena mudah saja jika si pemuda tadi itu akan menghilang ke negeri yang jauh.
hari ketiga pun tiba. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Hari ketiga pun tiba. Orang-orang mulai meragukan kedatangan si pemuda tadi, dan mereka mulai mengkhawatirkan nasib Salman, salah satu sahabat Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai penjaminnya. Matahari hampir tenggelam, hari mulai berakhir. Orang-orang berkumpul untuk menunggu kedatangan si pemuda yang lusuh tadi. Umar berjalan mondar-mandir menunjukkan kegelisahannya. Kedua pemuda yang menjadi penggugat kecewa karena keingkaran janji si pemuda yang lusuh tadi. Akhirnya tiba pada waktunya, pengkisasan pun tiba. Salman dengan tenang dan penuh ketakwaan dan ketawakalan berjalan menuju tempat eksekusi qisas. Hadirin mulai terisak karena menyaksikan orang hebat seperti Salman akan dikorbankan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Tiba-tiba di kejauhan ada seseorang bayangan berlari terseok-seok, jatuh bangkit, kembali jatuh, lalu bangkit kembali. Itu dia, teriak Umar, itu dia akan menepati janjinya. Dengan tubuhnya bersimpar peluh dan napas tersengal-sengal, si pemuda itu ambruk di pangkuan Umar. Maafkan aku, wahai Amirul Mukminin, ujarnya dengan susah payah. Tak kukira urusanku begitu banyak menyita waktu. Kupacu tungganganku tanpa henti, hingga ia sekarat di gurun, terpaksa aku tinggalkan. Lalu aku berlari-lari dari sana menuju ke tempat ini. Demi Allah, ujar Umar menenanginya dan memberinya minuman. Mengapa kau susah payah untuk kembali, wahai anak muda? Padahal kau bisa kabur dan menghilang, kata Umar. Aku kembali agar jangan sampai ada yang mengatasnamakan dan mengatakan di kalangan kaum muslimin tidak ada lagi satria menepati janji, jawab si pemuda lusuh tadi sambil tersenyum. Mata Umar berkaca-kaca sambil menahan haru, lalu ia bertanya, lalu kamu Salman, mengapa mau-maunya kau menjamin anak pemuda lusuh tadi yang baru saja yang kau kenal? Kemudian Salman menjawab, agar jangan dikatakan di kalangan kaum muslimin tidak ada lagi rasa saling percaya dan mau menanggung beban saudaranya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Hadirin mulai banyak menahan tangis dan haru di kejauhan kejadian itu. Tiba-tiba kedua pemuda penggugat tadi berteriak, saksikanlah wahai kaum muslimin bahwa kami telah memaafkan mereka, saudara kami. Semua yang tersentak kaget ataupun terkejut ketika mendengar itu. Umar berkata, wahai anak muda, apa maksudmu ini? Mengapa kalian memaafkannya? Umar semakin haru. Kemudian dua pemuda tadi menjawab dengan membahana agar jangan sampai dikatakan di kalangan kaum muslimin tidak ada lagi orang yang memberi maaf dan sayang kepada saudaranya. Allahu Akbar, teriak hadirin yang melihat pengkisosan itu. Pecahlah tangis bahagia, haru dan sukacita oleh semua orang. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Hikmah yang kita ambil dalam perjalanan kisah ini agar kita senantiasa berhusnuzon kepada kaum muslimin dan selalulah memberikan maaf dan memberikan alasan yang terbaik agar kita saling memaafkan dan saling memaklumi dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu lazi wa lakum.